Alhamdulillah hadir semua. Baik Ananda. Nah, Ibu mau bertanya nih nak. Sebelumnya masih ingatkah Ananda dengan materi sebelumnya? Ya, mengenai apa nak? Nah, silakan Aldi. Mengenai? Iya, mengenai polusi. Iya, polusi udara. Tepuk tangan tadi. Nah, apa yang dimaksud polusi udara? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Anita. Ya, apa nak? Polusi udara itu apa? Iya, yang suara yang bising atau suara yang tidak enak didengar. Tepuk tangan buat Anita. Baik Ananda, luar biasa semangat pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu akan menjelaskan nih nak, apa saja sih yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, tentunya pembelajaran hari ini yaitu mengenai harmoni dalam ekosistem. Nah, dari kegiatan belajar hari ini kita dapat mengetahui berbagai ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu juga Anda dapat mendeskripsikan harmoni dalam ekosistem, makan dan dimakan berbagai ekosistem yang ada di sekitar kita. Selain itu juga kita dapat mengetahui bagaimana dengan mudahnya kita memahami proses makan dan dimakan pada ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, baik Ananda, sudah siap belajar hari ini? Nah, luar biasa. Nah, sebelumnya nak, coba perhatikan di layar lebar. Yuk, semuanya perhatikan. Baik Ananda, di layar lebar itu silakan Ananda lihat ada nama-nama Ananda tuh yang sesuai dengan kelompoknya, yang sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan gaya pembelajarannya. Ada kelompok A, B, dan C. Silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya sudah nak? Ya sudah siap belajar hari ini? Baik, yuk perhatikan semuanya di layar lebar. Nah, di layar lebar ini coba ada gambar apa itu ya nak ya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan Andi. Apa saja nak? Iya, ada kelinci yang sedang makan dan apa lagi nak? Saya makan rumput. Luar biasa. Tepuk tangan buat Andi. Baik nak. Selanjutnya, nah ada gambar apa itu ya? Coba perhatikan gambar berikutnya. Ada apa nak? Iya, singkat silakan nak. Iya, ada ular yang dimakan oleh elang. Tepuk tangan Mbak Cinta. Baik Ananda, dari gambar yang sudah ditampilkan tadi, siapa ya yang bisa menjelaskan mengenai gambar-gambar tadi? Ayo, siapa? Ya, silakan Ahmad. Ya, mengenai ada hewan yang dimakan dan iya, hewan yang dimakan dan ada yang memakan. Jadi proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Tepuk tangan buat Ahmad. Baik Ananda, dari proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup itu merupakan rantai makanan. Jadi rantai makanan itu secara berurutan dari produsen, terus dimakan oleh konsumen satu, dengan konsumen dua, lalu dimakan oleh konsumen tiga, lalu selanjutnya ada pengurang. Baik Ananda, coba perhatikan di depan. Mari kita menyanyikan lagu rantai makanan dengan nada di sini senang di sana senang. Yuk semuanya perhatikan. Nah, ya semuanya perhatikan video berikut ya nak ya, sambil bernyanyi bersama. Mana di mana padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus saya dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk buat tanaman padi. Ular dimakan elang, elang dimakan elangnya sudah mati menjadi pupuk buat tanaman padi. Luar biasa, tepuk tangan buat semua. Baik Ananda, dari kita menyanyikan lagu rantai makanan yaitu
membagikan gambar sesuai dengan berbagai ekosistem ya, dari ekosistem laut, ekosistem sawah, terus ekosistem sungai dan ekosistem hutan. Nanti disesuaikan dengan hewan-hewannya. Jadi nanti tinggal Ananda gunting lalu tempelkan dan diurutkan sesuai dengan rantai makanannya. Baik, Ananda sudah paham? Nah, silakan kerjakan kelompoknya masing-masing. Nah, baik Ananda, siapa yang sudah selesai mengerjakan alat peraganya? Silakan kelompok A, silakan maju ke depan. Nah, silakan jelaskan Nak di kelompoknya masing-masing, presentasikan ke depan. Terima kasih luar biasa kelompok A. Baik Ananda. Nah, luar biasa semangatnya. Kita ice breaking yuk. Ya, semangat 5W. Pak duduk, dang 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 dang. Pak duduk, ding 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 ding. Pak duduk, dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip, aha aha, sip, aha aha. Semangat, luar biasa semuanya. Baik Ananda, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, nih Ibu bagikan nih LKPD-nya nih. Jadi nanti Ananda kerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintahnya, ya. Nih LKPD-nya nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Baca perintahnya apa saja, lalu di bawahnya itu ada gambar, nanti digunting lalu ditempel. Ya, Ibu bagikan ya Nak ya. Silakan kerjakan masing-masing siswa Ibu bagi nih. Baik Ananda, ada yang sudah? Bagi yang sudah selesai, silakan Ananda kumpulkan ke depan. Baik Nak, luar biasa hari ini semangatnya. Selain itu, Ibu juga bangga dengan Ananda yang sudah aktif, kreatif, dan inovatif pada hari ini. Luar biasa, tepuk tangan buat 5B. Baik Ananda, dari pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa, nggak ada yang mau ditanyakan nih. Udah paham semuanya Nak? Alhamdulillah sudah paham. Baik Ananda, nah kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan bertanya nih. Nah, Ibu balik bertanya nih Nak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya ya, Ibu akan balik tanya. Nah, bagaimana perasaan Ananda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Wah, senang, alhamdulillah. Semangat, senang, luar biasa ya. Masya Allah, terima kasih Nak. Jadi kita harus semangat belajarnya, harus kreatif, inovatif, dan luar biasa. Pokoknya harus semangat belajarnya. Nah, baik Ananda, dari kegiatan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran hari ini luar biasa semangatnya. Nah, kita coba kita Nak, dari kegiatan pembelajaran hari ini tadi kita belajar apa saja ya Nak? Ayo, masih ingat nggak hari ini kita belajar apa saja? Kalau udah paham katanya senang, katanya happy. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa saja kita belajar hari ini ya? Silakan Ahmad. Kita sudah memahami apa Nak? Melihat gambar, mendengarkan dan melihat video, menyaksikan video, apalagi bernyanyi bersama, luar biasa. Hebat, tepuk tangan buat Ahmad. Apa lagi ya Sinta? Apalagi Nak? Iya, kita sudah mempresentasikan alat peraga, membuat alat peraga dan mempresentasikannya. Tepuk tangan buat Sinta. Jadi hari ini luar biasa semangatnya, kita dapat memahami, menyenangkan, dapat membuat produk gitu kan. Jadi untuk kedepannya harus semangat lagi kedepannya ya Nak ya. Baik Ananda, tidak ada yang mau ditanyakan. Baik, berarti untuk tugas di rumah nih Ananda pelajari untuk materi selanjutnya, yaitu pada halaman 50 sampai 55. Nah, baik, mengenai apa Nak? Jaring-jaring mata. Nah, itu saja. Baik Ananda.
Biar bernapas dulu. Maaf nih Pak. Baik Bu, terima kasih atas penyajian materinya. Saya tertarik sekali karena Ibu memadukan teknologi dan media lain untuk menyajikan sebuah media pembelajaran. Pertanyaan saya simpel saja sih Bu, karena kita media ini sudah diuji coba kan di kelas Bu? Sudah ya? Menurut Ibu, apa kekuatan dari pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Jadi saya mau tahu kekuatannya apa sih sehingga Ibu memilih metode pembelajaran yang Ibu sajikan ini. Yang kedua, apa kira-kira kelemahan dari metode yang sudah Ibu sajikan? Dari alat peraga digitalisasi ini, siswa tidak cukup melihat gambar atau video saja, tapi siswa itu dapat mengoperasikan secara langsung, menggeser-geser, mengamati secara langsung. Oh, jadi apa saja ya rantai makanan dari mulai tumbuhan, hewan-hewannya apa saja, sehingga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran dari digitalisasi, mengoperasikan dari gambar yang bisa bergerak secara animasi 3D gitu, yang biasanya hanya bisa dilihat atau hanya hanya melihat video gitu, tapi mereka bisa mengoperasikan secara langsung menggunakan laptop dan alat-alat yang lainnya, sehingga siswa juga tertarik karena siswa itu yang hal-hal yang baru, apalagi digitalisasi itu lebih tertarik gitu Pak. Dan itu juga saya juga menggunakan aplikasi lainnya gitu, sehingga siswa juga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk kekurangannya ya, kalau ini kan digital ya tergantung dengan alat dan sinyal itu paling Pak. Ini kan online ya Pak. Jadi kalau mati itu nggak bisa lagi. Paling saja Pak. Seandainya kita akhirnya berandai-andai karena ini berdiferensiasi Bu ya. Kita menghadapi banyak kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Ketika Ibu menggunakan metode yang sama setiap kali pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, apakah Ibu menemukan kecenderungan anak mulai merasakan titik jenuh? Karena metodenya kan sudah lengkap nih. Ibu sudah gunakan video PowerPoint, sudah menggunakan media teknologi, juga menggunakan alat peraga. Ibu merasakan tidak di dalam kelas itu ada kegiatan yang berulang kemudian menimbulkan rasa kejenuhan? Ya, ini hanya pertanyaan apa? Sebetulnya kalau terus menerus pastinya seorang yang saya akan lakukan kalau sudah menggunakan yang sudah kalau menggunakan kan saya akan melakukan kegiatan belajar mengajar refleksi itu Pak, yang tidak di dalam kelas hanya menggunakan digitalisasi gitu. Mereka bergerak, mereka menggabungkan pembelajaran dengan dunia main. Itu yang kayak main game gitu, tapi belajar sambil main di luar. Terima kasih. Cukup. Saya lebih ke diferensiasi yang 3 kemampuan, audio, visual, dan kinestetik. Bagaimana Ibu membagi waktunya? Apakah dalam satu waktu atau anak contoh gini, kalau ngelihat dari urutan ini tadi, itu anak dikasih bacaan, lalu nonton, lalu diberi tugas.
Apakah ini berlaku untuk semua siswa atau bagaimana menurut Ibu? Kalau audio itu kan dia mendengar ya Pak. Jadi dari mendengar lagu meskipun semuanya nyanyi gitu Pak. Memang dari yang kalau anak yang audio itu dia lebih tahunya ke ini Pak, lebih nangkepnya cepat nangkep itu di mendengarkan gitu kayak mendengarkan. Oke. Berarti semua proses itu dilakukan secara bersamaan. Tapi cara anak-anak itu kan berbeda-beda, ada yang Ya. seperti Nggak, maksud saya gini. iya. Metodenya kan berbeda itu tadi. Betul kata Ibu tadi, ada yang diajak nyanyi, ada yang diajak nonton, ada yang diajak buat prakarya tadi seperti contohnya itu. Nah, yang saya bingung itu apakah itu dilakukan semua untuk siswa, misalnya menyanyi bareng-bareng, lalu nonton video bareng-bareng. Kalau di sini kan tertulis seluruh siswa diarahkan menyimak video, berarti semua siswa itu nonton video, walaupun mungkin dia auditori, walaupun dia kinestetik, tetapi semua metode itu Ibu keluarkan bergantian otomatis ya. Apakah seperti itu atau ada pembagian? Misalnya yang nyanyi yuk kita ajak nyanyi, yang video nonton aja situ, yang kinestetik kerjakan aja tugasmu gitu. Kalau saya bagi-bagi seperti itu, waktunya jadi karena saya ini kan diferensiasi ya Pak, menggabungkan gitu Pak. Jadi dari audio itu ya sama-sama mendengar, cuman daya mereka menangkapnya itu. Terus ada juga seperti kayak misalkan siswa yang rendah kurang menangkapnya itu bisa dengan cara otak dirinya itu dibedakan. Artinya semua metode Ibu keluarkan sekaligus, tergantung anak-anak kuatnya di mana gitu ya. Intinya seperti itu ya. Maaf loh teman-teman. Ya, enggak. Saya juga masih Ini tidak sedang benar salahnya tidak. Tapi saya ingin tahu, kan ada itu. Misalnya gini, ini bagian auditory. Nah, ini kita ajak nyanyi dulu. Yuk sekalian nyanyi-nyanyi. Yang ini video kita setelkan ini, biarlah mereka berkegiatan sendiri. Yang kinestetik mungkin dikasih tugas apa gitu. Nanti ujung-ujungnya presentasi tetap di depan. Misalnya seperti itu. Apa hasil kesimpulan nyanyi-nyanyi tadi? Apa hasil kesimpulan nonton ini? Apa hasil kesimpulan ini? Nah, itu maksud saya. Kalau dilihat dari cara Ibu nyusun dan menerangkan tadi, berarti 3 metode Ibu lakukan sekaligus untuk semua siswa dan diserahkan ke siswa mana yang nyaman untuk mereka. Gitu enggak, Pak? Kurang lebihnya kan seperti itu. Apa ndak Ibu capek sendiri gitu loh, menampilkan semua metode itu? kalau di SD ya kalau saya suruh anak nyanyi terus nanti yang nyanyi itu kalau saya tampilkan video yang nyanyi itu nonton video gitu Pak. Oh gitu. Jadi fokus gitu Pak. Jadi mereka ini suruh membaca nih Pak, saya tampilkan video yang dibaca itu ini tapi maknanya kan Oh. karena lebih tertarik yang kayak ini visual gitu. Harus berkata, memahami itu. Kalau ada yang lebih mempelajari ke depan, nanti fokusnya ke depan. Gitu Pak. Apalagi SD ya Pak. Ya. Gitu Pak. Ya masih belajar mengenai diferensiasi. Banyak belajar. Oke. Cukup dari saya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak atas ilmu hari ini Pak. Saya enggak ngasih ilmu kok.